Nah, oke guys, ini adalah video yang mungkin bikin heboh ya, karena di luar sana itu banyak yang ngebandingkan teman-teman ya, motor FI Supra sama motor karbu atau KPH ya. Di luar sana di YouTube atau di TikTok itu banyak yang bilang kalau lebih bagus karbu bang, lebih bagus KPH bang, lebih bagus inilah, lebih bagus inilah. Nah, jadi hari ini kita bahas teman-teman ya. Tonton sampai selesai video ini guys, biar nggak salah kalian ya, biar nggak salah pilih lebih bagus Supra KPH atau Supra FI. Jadi seperti itu. Yuk langsung saja ke videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya Kento Jaya. Dan vlog kali ini yaitu aku mau ngebahas motor ini lagi guys ya, motor yang belakang. Karena apa ya, banyak sekali yang bilang, bang lebih bagus motor KPH daripada Supra FI. Katanya berarti hari ini mau kita bahas guys ya, lebih bagus mana ya, motor Supra X125 FI yang terbaru sama motor KPH atau lebih tepatnya yaitu motor Supra karbu guys. Nah, jadi seperti itu ya, hari ini kita mau bahas guys. Oke, jadi sebelum kita bahas ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu kalau kita itu sudah lama banget pakai motor Supra KPH ya, atau Supra karbu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian itu mengikuti vlog-vlog kita ya, konten-konten kita itu kita sering pakai motor KPH ya, ke tempat atau ngevlog atau bikin konten di mana itu, kalau nggak salah itu sekitar 3 tahun lebih guys kita pakai Supra karbu. Jadi kita sudah pengalaman ya, sudah banyak yang didapat dari Supra, dan terus apa ya, kita sudah tahu lah ciri-cirinya Supra karbu itu seperti apa. Jadi hari ini kita mau bahas ya, bahas seril mungkin guys, jadi sebaik mungkin ya, sesuai dengan pengalaman kita ya. Teman-teman juga tahu sesuai dengan pengalaman kita pakai motor bermesin KPH ya, atau motor Supra karbu guys. Dan ini adalah Supra FI yang sudah sering kita bahas ya di video kemarin-kemarin. Jadi perbandingannya itu seperti apa ya, jadi kita bisa bisa ngebandingkan ya, lebih bagus mana Supra karbu atau Supra KPH sama Supra FI terbaru ini guys. Jadi seperti itu yuk yang pertama kita bahas. Oke teman-teman, jadi perbandingan bagus mana atau enak mana mengenai Supra 125 FI sama Supra KPH ya, yang sering apa ya, yang lagi rame, jadi lagi rame di TikTok atau di YouTube itu teman-teman. Bang lebih bagus KPH, lebih bagus karbu. Jadi kita bahas ya mengenai Supra ini. Oke guys, tapi kalau aku disuruh milih ya, kalau aku pribadi disuruh milih, lebih memilih Supra FI atau Supra KPH atau Supra karbu, yang jelas aku memilih Supra FI guys. Nah jadi seperti itu ya. Itu yang pertama guys. Tadi tunggu dulu, ini masih banyak perbandingan ya. Jadi oke, yang pertama kenapa aku memilih Supra FI ini teman-teman ya, karena yang pertama dia ini motor baru guys. Yang jelas itu ya, yang unggul adalah dia motor baru, terus apa ya, mesin baru dan injeksi ya. Jadi injeksi itu kalau menurutku lebih apa ya, lebih efisiensi guys, mengenai pembakaran lebih efisien, terus lebih apa ya, lebih irit lah, yang jelas lebih irit daripada Supra karbu. Itu yang pertama guys, itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai look ya, bodinya teman-teman ya. Kalau bodinya itu menurutku itu lebih bagus ini guys, lebih apa ya, lebih racing Supra FI daripada Supra KPH, karena lebih sporty teman-teman ya. Dilihat dari sudut pandang depan samping kayak gini, terus dari depan, nah dari depan itu lebih ramping guys, lebih ramping Supra yang FI ini guys, yang terbaru. Nah jadi seperti itu ya, daripada Supra yang KPH atau Supra karbu. Nah lebih sporty ini teman-teman ya. Kalau Supra karbu atau KPH
dia memang motornya itu memang enak guys, karena napasnya itu yang terkenal itu sangat panjang ya. Jadi di jalan yang datar atau jalan yang lurus yo, dia itu sangat apa yo, sangat kenceng guys. Itu yo Supra Karbu atau KPH. Jadi motornya enak sih motornya guys, irit tapi kalau dibandingkan sama yang FI ini lebih irit yang FI guys, kalau menurutku seperti itu ya. Bukannya yang Karbu itu nggak bagus, tapi memang yang Karbu itu enak guys, enak sekali yo. Motornya ringan dibandingkan ini yo, setirnya agak berat teman-teman yo, seperti yang sudah kita bahas di video yang kemarin. Itu setirnya itu lebih ringan yang Karbu teman-teman. Nah itu unggulnya ya daripada yang ini agak keras guys setirnya guys, yang Supra FI ini. Dan lagi keluaran Supra KPH itu guys, Supra KPH atau Supra Karbu ya, dia itu keluar atau rilis mulai tahun 2006 teman-teman, sampai terakhir itu sekitar 2013 atau 2014 ya, sekitar 13-14 itu sudah yang terakhir. Sedangkan yang FI ini keluar mulai tahun 2011, tapi belum disempurnakan ya, tapi masih uji coba lah. Jadi intinya seperti itu, masih diuji coba FI itu semenjak tahun 2011 guys. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Dan masalah yang apa ya, yang menjadi momok di Supra seperti yang teman-teman tahu ya, itu bodinya sering getar teman-teman, apalagi di batoknya ya, sama seperti yang Karbu, yang KPH, dia itu di batoknya juga getar guys. Ini pun juga kayaknya mulai terasa getar teman-teman, tapi nggak terlalu berasa karena mungkin karena masih baru ya. Tapi yang lebih terasa itu di spakbor belakang ya, di tempatnya plat nomor itu, seperti yang di video kemarin kita bahas itu. Kalau dihidupin pertama itu getar, tapi kalau dipakai jalan guys itu nggak terlalu berasa teman-teman. Apalagi kalau dipakai agak kenceng itu nggak terasa. Terasanya itu kalau nggak dipakai jalan terus dihidupin, nah itu getarnya mulai apa ya, sudah terasa guys. Jadi seperti itu ya perbandingannya. Dan terus lagi aku sempet pernah lihat ya di apa ya, di YouTube kalau nggak salah, itu ternyata Supra Karbu itu lebih irit yang FI ini guys. 1 liternya itu bisa ditempuh ini sekitar 60 km, sedangkan yang Karbu itu sampai 50-an. Jadi perbandingannya itu lumayan sih, lumayan kelihatan guys, hampir 10 kilometeran perbandingannya ya, tentang keiritan atau bahan bakarnya. Nah jadi seperti itu. Dan selanjutnya itu mengenai kekurangan ya, kayaknya kalau yang Supra FI ini guys, dia itu kalau ada kerusakan kita harus ke dealer teman-teman. Beda kalau sama yang Karbu ya, kalau yang Karbu itu sudah apa ya, spare partnya juga banyak di toko-toko. Kalau FI ini kayaknya harus ke dealer guys, kalau misalkan ada kendala ya, misalkan ada kendala di injeksinya itu harus ke dealer teman-teman. Nah jadi seperti itu ya, itu kekurangan yang mungkin keunggulan di Supra Karbu atau KPH. Jadi spare partnya itu kalau rusak lebih mudah dicari guys, kalau yang Karbu seperti itu. Dan kalau FI ini aku belum tahu ya, kayaknya sih harus ke dealer teman-teman, karena pakai sensor ya. Jadi seperti itu. Oke, dan lagi ya kalau masalah di varian teman-teman ya, itu kayaknya lebih banyak yang Karbu guys. Kalau yang Karbu itu banyak sekali variannya teman-teman ya, ada warna kuning dan banyak lah. Tapi kalau yang FI ini kemarin itu warnanya cuma ada 2 aja, yang pelek racing ya, yang JW pelek racing itu cuma ada 2 guys. Warna ini black matte, dan warna kalau nggak salah itu black red. Jadi warnanya terbatas ya di Supra FI. Nggak tahu, mungkin kedepannya mungkin lebih banyak lagi variannya. Tapi kalau yang Karbu, yang KPH itu kayaknya banyak teman-teman ya variannya ya. Tiap tahun itu banyak. Dan terus lagi apa ya, yang kita pakai ya kemarin, yang
Supra KPH ya atau Supra Karbu itu kan yang apa ya, umumnya itu dipanggil Supra Batman, hitam black red ya. Nah, jadi seperti itu banyak teman-teman ya. Jadi keunggulannya mungkin lebih unggul di Supra KPH atau Supra Karbu teman-teman ya. Kalau varian atau warna ya lebih unggul di Karbu. Nah terus lagi kelebihannya teman-teman ya, di Supra FI ini dia itu ada batoknya guys, seperti apa ya, kayak visor mini teman-teman ya. Nah ada visor mini di depan. Terus kalau Supra yang lama, yang Karbu itu nggak ada visornya guys. Nah jadi nggak ada ini ya, nggak ada visor, mungkin bisa dibilang itu sedikit kelebihan cuy. Jadi FI itu sudah ada kayak batoknya guys, meskipun ya kecil teman-teman ya. Nah itu ya mungkin sedikit apa ya, sedikit nggak ngaruh apa-apa, tapi memang itu perbedaan guys. Di FI itu ada visor dan visor sedikit, sedangkan di Karbu itu belum ada seperti itu guys. Itu keunggulan ya. Dan juga ada lampunya teman-teman, ada lampu kayak alisnya gitu guys ya. Nah di sini ini kalau dihidupin ya, ini kayak ada alisnya gitu guys, kanan kiri teman-teman ya. Nah kayak ada alisnya. Nah terus kalau di Karbu itu belum ada guys. Jadi seperti itu ya perbedaan antara KPH, Supra KPH atau Supra Karbu sama Supra FI. Itu menjadi salah satu. Nah oke, jadi itu guys, banyak sekali ya kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya sih sama-sama itu yang membawa kelebihan dan kekurangannya masing-masing teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Jadi apa ya, yang jelas kalau menurutku di Supra FI ini membawa pembaruan dari Supra yang KPH atau Supra Karbu guys. Jadi seperti itu ya, seperti di pengereman ya, ini di Supra FI sudah depan belakang itu sudah cakram, dan sedangkan di Supra KPH itu yang generasi pertama itu masih depan yang cakram. Nah, jadi seperti itu. Terus di episode apa ya, di keluaran keduanya itu sudah double cakram ya, seperti yang kita pakai kemarin Supra Batman 2010 itu sudah cakram depan belakang guys. Jadi yang jelas apa ya, bukan Supra KPH atau Supra Karbu itu jelek teman-teman ya, lebih tepatnya itu pembaruan guys. Jadi pembaruan yang kurang-kurang di Supra Karbu diperbarui lagi di Supra yang FI. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi apa ya, saling melengkapi guys. Mulai dari yang belum cakram sampai sudah double cakram, terus mulai Karbu menjadi injeksi. Jadi itu sebuah perubahan yang signifikan ya, perubahan yang bagus dari Honda, termasuk yang Supra ini teman-teman ya. Nggak tahu kalau yang Matic guys, karena kita belum pernah punya Matic, jadi nggak bisa ngebahas. Meskipun banyak ya, Vario juga ada yang 125 cc, tapi kita nggak bisa bahas guys, karena kita belum pernah pakai, jadi nggak bisa asal-asalan ngomong. Jadi seperti itu teman-teman, karena kita sudah pernah pakai yang Karbu atau KPH, jadi kita berani dan bisa ngebandingkan antara Supra KPH, Supra Karbu sama Supra FI yang terbaru ini guys. Jadi seperti itu ya. Jadi masing-masing sudah membawa kelebihan dan kekurangannya. Ini pun juga ada kekurangannya teman-teman ya. Dia di tarikan awal itu kayak kurang greget teman-teman, beda sama yang Karbu. Kalau yang Karbu itu tarikan awal apa ya, sudah mulai keras guys. Nah, meskipun nggak terlalu terasa, tapi bisa dirasakan guys. Jadi seperti itu. Dan kalau aku pribadi ya disuruh milih lebih baik mana atau lebih enak mana, tapi yang jelas kedua-duanya enak ya. Tapi kalau aku disuruh milih, aku lebih memilih Supra yang terbaru ini guys. Jadi seperti itu ya, dengan bodi baru, mesin baru, terus apa ya, lebih sporty kayaknya guys, lebih sporty, lebih stylish yang Supra injeksi 2025. Oke, nanti kita diskusi di kolom komentar teman-teman ya, kalian suka yang mana, KPH atau Karbu atau FI. Yang jelas kita diskusi di kolom komentar guys.
Oke, dan terus lagi guys ya, satu lagi yang apa ya, yang bikin ini unggul kalau menurut saya, dia itu suaranya itu kalau Supra 125 Fi ini guys, itu suaranya lebih berkarakter teman-teman ya, lebih ada karakternya. Dan terus kalau Supra KPH atau Supra Karbo itu ya, suaranya itu hanya bulat guys, kalau menurutku seperti itu, hanya bulat. Dan kalau ini dia itu mirip kayak suara Suzuki Satria, tapi yang versi halusnya guys, yang versi pelan. Nah, jadi teman-teman harus bedakan ya, ada bedanya teman-teman ya. Dan satu lagi, ban masih belum tubeless, masih pakai ban biasa ya, yang ada ban dalamnya, ban belakang. Dan yang karbu pun juga sama guys. Ini aja yang baru masih belum tubeless ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ban masih belum tubeless, yang jelas seperti itu. Enak guys pakai motor ini cuy, ngirit yang jelas lebih irit daripada karbu. Terus apa lagi ya, lampu masih pakai bohlam biasa, nggak apa-apa yang jelas. Karena kalau pakai motor ini guys, ini yang jelas yang pakai itu harian cuy, dipakai harian, nggak dipakai balap yang jelas. Nggak tahu kalau sudah di bore up sudah beda lagi ceritanya, tapi yang jelas kalau pakai motor ini tuh yang jelas dipakai harian ya, nggak di apa-apain. Itu aja sudah lumayan guys. Oke, jadi seperti itu reviewnya singkat teman-teman ya, perbandingan antara Supra Fi tahun 2025 ya sama Supra KPH atau Supra Karbos. Jadi aku lebih memilih Supra Fi ini teman-teman ya daripada Supra KPH. Jadi sudah banyak perbandingan ya, bukannya Supra KPH itu nggak bagus ya, bagus, tapi kalau dibandingkan sama ini, aku pribadi itu lebih memilih ini guys, karena sudah pernah pakai Supra KPH atau Supra Karbo, dan sekarang pakai Supra Fi. Ini pun belum genap apa ya, belum 2 bulan teman-teman ya aku pakai ini. Jadi aku ngerasa lebih bagus yang ini guys. Nah oke, jadi seperti itu kesimpulannya guys ya, Supra Karbo KPH atau Supra Fi 2025. Jadi seperti itu ya, nggak ada yang jelek, tapi kalau disuruh pilih aku lebih milih yang Fi guys daripada yang Karbo, karena sudah pernah pakai dan sekarang pakai yang Fi guys. Jadi teman-teman silahkan ya mau pilih KPH, tapi kalau menurutku ya, karena Supra Karbo itu sudah nggak rilis, Supra KPH sudah nggak rilis, udah diperbarui sama Supra Fi. Terus kalau teman-teman mau beli Supra KPH atau Supra yang lama ya, kayak Batman, kayak punya kita yang dulu, itu kalau menurutku kalau dipakai harian jarak dekat itu sih masih boleh ya. Tapi kalau kayak kita ya bikin vlog yang ke tempat-tempat yang agak lumayan jauh, jadi lebih bagus ini, karena ini mesin baru, motor baru, dan apa ya, investasi jangka panjang teman-teman. Ini mungkin 5 tahun ke depan atau lebih mungkin ya, ini nggak bakalan ada yang problem guys. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita beli yang karbu lagi, nanti karena itu mesin lama, jadi takutnya, nah jadi seperti itu guys ya. Jadi aku lebih memilih Supra Fi tahun 2025. Oke, jadi segitu aja teman-teman ya vlognya ya, atau videonya perbandingan antara Supra Karbo dan Supra Fi. Jadi seperti itu aja singkatnya. Yang jelas kita itu apa ya, sesuai dengan apa yang kita rasakan guys, sesuai dengan pengalaman kita ya pakai motor keduanya, Karbo ataupun Fi. Jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada yang jelek atau nggak ada yang paling bagus, yang jelas membawa kelebihan dan kekurangannya masing-masing cuy. Jadi seperti itu. Oke, mungkin saya potong sampai di sini vlognya ya, sambung lagi di video berikutnya. Mungkin bisa di share teman-teman ya, karena ini apa ya yang lagi ramai ya di TikTok atau di YouTube mengenai Supra Fi, katanya itu lebih bagus yang KPH. Tapi ternyata kalau kita bilang lebih bagus atau lebih buruk ya, yang jelas itu kita itu harus keduanya sudah pernah pakai guys. Nah jadi kita bisa merasakan ya, nggak salah-salah bilang lebih bagus KPH, lebih bagus Fi, itu kurang pas ya. Lebih baik kita itu kalau mau ngebandingkan itu harus pernah merasakan guys. Nah jadi seperti itu. Oke, mungkin saya potong sampai di sini vlognya, sampai ketemu di vlog berikutnya. See you.